Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat rekap absen dengan analisanya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat bagaimana cara membuat absen otomatis dan juga rekap absen berdasarkan karyawan ya. Nah, di sini kita akan buat analisanya berdasarkan absen otomatis dan juga rekapnya. Nah, di sini kita ada contoh. Di sini adalah rekapitulasi absen karyawan dari KCP Jaya Baru, Jaya Baru Jaya ya. Nah, di sini kita akan membuat rekapnya berdasarkan dari nama karyawan per cabang dan juga per kantor. Nah, cara yang pertama kita lakukan di sini kita akan membuat laporannya berdasarkan tingkat kehadiran, sakit, cuti dan juga tanpa keterangan atau alfa. Nah, di sini kita bisa isi terlebih dahulu ya. Untuk yaitu pertama kita harus perhatikan ada tanggal merahnya dan ada cuti dari lembaga. Nah, di sini di Agustus 2021 ada tanggal merah di sini contohnya adalah tanggal 17 Agustus hari Selasa. Nah, hari Selasa di sana kan hari kerja ya, tapi diliburkan karena di sini ada hari libur nasional. Nah, di sini kita tidak isi, jadi nanti untuk hari efektifnya itu akan berkurang satu. Nah, setelah ini kita bisa kasih warna saja menjadi merah seperti ini biar nanti enak dilihatnya agar cepat. Nah, sekarang di sini kita akan menghitung yang pertama adalah dari tingkat kehadiran per karyawan di Sobat Excel. Nah, caranya kita sama seperti pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan rumus dari count if. Nah, caranya seperti ini Sobat Excel, sama dengan di sini kita masukkan count if, kita tab. Nah, untuk ranknya di sini kita blok dari per nama ya. Jadi rank per nama di sini kita blok seperti ini. Terus jangan lupa dikunci dengan absolute F4 satu kali saja. Titik koma, masukkan di sini kriterianya adalah atasnya di sini Sobat Excel ya. Nah, di sini kan sudah disediakan yaitu H. Jadi kita bisa klik di selnya agar mendapatkan hasil kerja yang lebih cepat. Nah, Sobat Excel di sini kita tidak mengunci bagian selnya ya. Karena di sini kita akan membuat nanti ditariknya agar lebih cepat. Jadi kita cukup memasukkan satu kali rumus. Kita tutup kurung dan enter. Nah, Sobat Excel kita bisa tarik seperti ini ya. Kita tarik ke samping, maka dia akan mendapatkan hasil sesuai dari keterangan yang di atas. Karena bagian dari keterangan HSCA itu tadi tidak saya kunci atau tidak saya absolut dengan F4. Berarti artinya nanti dia digeser akan mengambil dari data sel sebelahnya. Di sini adalah sel AI, AJ, AK, dan AL. Nah, selanjutnya untuk yang bawah sama ya, lakukan seperti yang pertama tadi, langsung sama dengan count if, kita tab. Nah, kita masukkan rank dari nama karyawannya seperti ini Sobat Excel, dikunci dengan F4, titik koma, masukkan dari kriteria ranknya. Jadi di sini kita masukkan sama tadi, kita tutup kurung dan enter. Nah, kita bisa tarik seperti ini ya Sobat Excel. Lakukan sampai keseluruhan data mendapatkan hasil rekap berdasarkan hitungan dari keterangannya Sobat Excel. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lihat saja ya untuk datanya sudah sesuai. Kita masuk ke laporan per orang. Nah, di sini NIK-nya sudah saya isi satu. Sekarang tinggal membuat yaitu nama periode hadir sakit cuti alfanya itu otomatis. Nah, kita kembali ke data absen ya Sobat Excel. Di sini agar lebih mempermudahkan kita menggunakan rumus dari VLOOKUP, kita akan membuat yang namanya name rank ya Sobat Excel. Jadi di sini kita bisa blok untuk khusus bagian nama dan Di sini kita blok mulai dari NIK sampai dengan data dari laporan terakhir, atau di sini adalah dari sel AL sampai ke bawah ya Sobat Excel. Nah, setelah kita blok seperti ini, kita klik kanan, kita klik yang namanya name rank, itu ganti saja untuk name-nya agar lebih mudah dan tidak bolak-balik antara sel dari tidak bolak-balik antara daftar absen dan per orang nanti. Nah, di sini saya akan isi dengan data underscore absen seperti ini. Terus kita oke. Nah, Sobat Excel di sini kita bisa langsung ke per orang seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung gunakan yang namanya VLOOKUP berdasarkan NIK. Oke, caranya sama. Kita langsung saja di sini masukkan sama dengan dan kita VLOOKUP, kita ketik, kita tab. Nah, di sini lookup value-nya adalah NIK ya Sobat Excel.
Selanjutnya di sini kita masukkan, tadi kita ketik untuk tabel arraynya. Di sini kita bisa memanggil dengan mengetiknya kayak tadi kita buat name rank-nya ya. Berarti di sini kita langsung ketik data absen dan kita tab. Nah, di sini langsung saja titik koma. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan dari yang namanya kolom indeksnya Sobat Excel. Untuk kolom indeks di sini dua ya Sobat Excel, karena setelah NIK tadi adalah nama, titik koma kita false dan baru kita kurung dan enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu NIK 1 adalah Adi Gunawan. Nah, coba kita cek. Nah, Sobat Excel di sini sudah betul ya, karena nomor 1 adalah Adi Gunawan. Nah, selanjutnya di sini kita akan meneruskannya Sobat Excel untuk mencari data yang selanjutnya. Di sini adalah periode. Nah, periode di sini itu adalah tanggal dari awal bulan sampai akhir bulan Sobat Excel. Nah, jadi di sini kita masukkan saja 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah, fungsi dari untuk periode ini kita akan menggunakannya untuk mencari hari efektif Sobat Excel. Nah, di sini karena di absen tadi tanggal 17 libur di tabel data absen seperti ini Sobat Excel, maka di sini kita harus buatkan terlebih dahulu yang namanya catatan dengan libur nasional atau libur lembaga. Nah, di sini saya sediakan di bagian kolom G itu nanti ada libur nasional. Nah, tadi kan tanggal 17 Agustus ya. Jadi kita ketikkan di sini 17 Agustus bulan 8 2001. Nah, di sini baru kita akan cari hari efektifnya. Karena nanti hari efektif itu akan dikurangi dengan libur nasionalnya Sobat Excel. Nah, untuk menggunakan itu kita gunakan yang namanya rumus network days NIEINTL Sobat Excel. Untuk mengaktifkannya kita lakukan di sini, ketikkan sama dengan ketik network, pilih yang bagian network days INTL ya Sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke start date-nya. Start date di sini adalah tanggal mulainya. Berarti di sini adalah mulai dari tanggal 1 titik koma, end date-nya adalah akhir bulan. Selanjutnya di sini titik koma. Nah, Sobat Excel, karena di perusahaan ini liburnya pada hari Minggu, berarti di sini kita akan memilihnya yaitu Sunday only ya Sobat Excel, yaitu kodenya di sini adalah 11. Kita tab. Nah, Sobat Excel, kalau kita menggunakan network days INTL itu kita bisa memilih untuk hari liburnya. Beda dengan yang network days biasa yang tanpa INTL. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan yang namanya libur nasional. Berarti di sini kita akan menambahkan dari tambahan argumen, kita titik koma, kita klik bagian holidays-nya, yaitu adalah sel atau kolom yang memiliki hari libur nasional. Nah, di sini kan saya hanya satu, berarti saya klik saja di tanggalnya. Nanti kalau ada dua atau lebih itu diblok ya Sobat Excel, mulai dari 17 Agustus sampai 30 Agustus contohnya seperti itu Sobat Excel. Nah, setelah kita klik itu bisa kita tutup kurung dan enter. Maka di sini kita mendapatkan hari efektif pada bulan Agustus dengan libur atau weekendnya hari Minggu saja, dan libur pada tanggal 17 di sini totalnya adalah 25 hari. Oke Sobat Excel, di sini kita lanjutkan di hadir. Nah, di sini kita bisa cek untuk data atau kita bisa lihat dulu ya di sini kolom indeksnya. Untuk hadir itu letaknya ada di 35 sampai dengan 38 untuk keterangannya ya. Jadi kita bisa langsung masukkan kolom indeksnya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk lagi di sini Sobat Excel. Nah, kita ke per orang ya, per orang dulu. Nah, kita langsung gunakan dari sama dengan VLOOKUP, kita tab. Tetap ya, untuk lookup value-nya adalah NIK, titik koma, data absen untuk tabel array-nya, titik koma. Nah, di sini masukkan tadi yang sudah kita ingat-ingat, yaitu kolom indeksnya adalah 35. Nah, selanjutnya titik koma, masukkan false agar exact match, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, Sobat Excel bisa lakukan semuanya, yaitu mulai dari daftar hadir, sakit, cuma itu bedanya nanti di kolom indeks Sobat Excel. Kita aktifkan sama dengan kita masukkan VLOOKUP, kita tab. Nah, di sini kita lookupnya itu dikunci dengan F4. Nah, titik koma, masukkan tabel array-nya data absen tadi, titik koma. Di sini langsung 36 untuk kolom indeksnya, titik koma dan false. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini Sobat Excel kalau ditarik pun dia tidak akan geser untuk lookup value-nya. Berarti di sini dia 111, tinggal ganti saja untuk kolom indeksnya.
Di sini untuk alfa itu adalah 38 karena kolom indeks terakhir. Nah, di sini kita sudah mendapatkan absen Adi Gunawan. Kita cek ya, berarti di sini 24100. Nah, 24100 sudah betul ya sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini kita coba tes yang lainnya yaitu 2030 ya, berarti sudah betul. Nah, berarti sudah betul untuk rumusnya sobat Excel. Nah, sekarang kita akan mencari yaitu yang namanya prosentase berdasarkan kehadiran. Nah, caranya langsung saja di sini kita aktifkan sama dengan kita klik di hadir itu dibagi dengan hari efektif ya sobat Excel. Nah, kita klik di selnya. Nah, di sini jangan lupa kita kunci dengan F4 ya sobat Excel agar nanti semua pembaginya itu dibagi dengan hari efektif. Nah, kalau sudah seperti ini itu kita bisa enter. Nah, kita bisa ubah di sini kan hasilnya masih 0,88. Itu langsung saja kita ubah menjadi persentase di atas, diklik, maka di sini akan mendapatkan hasil dari persentase tingkat kehadiran Lestari Indah itu adalah 88% dari bulan Agustus. Nah, untuk yang lainnya bisa ditarik, maka dia sudah mendapatkan hasil seperti ini ya sobat Excel. Nah, kita sudah selesai untuk mencari persentase tingkat kehadiran sakit, cuti, dan juga alfanya sobat Excel. Nah, kalau sobat Excel ingin nambah biar lebih cantik, kita bisa menggunakan yang namanya langsung di conditional formatting atau di quick analysis tool ya sobat Excel. Nah, caranya di sini kita akan membloknya seperti ini. Selanjutnya di sini kita bisa langsung di quick analysis tool di sini. Nah, di sini sobat Excel kita disediakan beberapa cara ya. Nah, di sini saya mau ubah menjadi formatting itu dengan data bar. Kalau kita klik di sini, maka hasilnya akan mendapatkan yaitu data bar itu masuk ke dalam selnya. Jadi kita sudah mendapatkan grafik di dalam sel sobat Excel. Selanjutnya kita pindah ke sheet per kantor. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel baru. Nah, di sini kita isi mulai dari hari efektif terlebih dahulu ya sobat Excel. Hari efektif tadi itu kita menggunakan rumus dari network INTL. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu rumusnya sama dengan di sini kita ketikkan network days INTL. Kita masukkan dari standarnya sama kayak tadi, endednya juga sama, titik koma, masukkan dari Sunday, titik koma, di sini kita klik hari libur nasionalnya, tutup kurung, dan bisa kita enter. Nah, di sini karena kita belum isi periodenya, maka hasilnya satu seperti ini ya sobat Excel. Nah, selanjutnya kita isi saja periode di sini itu adalah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus ya sobat Excel. Nah, di sini setelah diisi itu kita lihat di bagian jumlah karyawan. Nah, di sini kita karyawannya ada 5 untuk KCP tersebut. Berarti kita isi 5 saja. Nah, untuk hadir sebenarnya simple ya sobat Excel, kita akan menjumlahkannya langsung. Jadi di sini saya akan langsung masukkan fungsi sum ya, sama dengan sum seperti ini. Kita tab, kita ke data absen, kita blok untuk hadirnya. Nah, seperti ini. Kita tutup kurung dan kita enter, maka hasilnya sudah dapat. Kita tarik saja ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk tingkat absensinya pada kantor KCP Baru Jaya ini. Nah, sekarang untuk prosentasenya di sini yang agak beda ya sobat Excel. Nah, di sini kita coba sebentar ya, kita aktifkan sama dengan. Nah, di sini daftar hadirnya sama untuk persentase hadir, terus kita bagi. Nah, di sini kita akan menambahkan hari efektif dengan karyawan karena di sini kita akan mencari keseluruhan dari konsolidasi absen pada KCP tersebut. Berarti di sini kita akan menambahkan fungsi perkalian. Jadi kita bagi, kita buka kurung, terus kita klik hari efektif, itu dikunci dengan F4, terus kita kali dengan jumlah karyawan. Nah, di sini juga kita kunci sobat Excel. Terus kita tutup kurung dan kita enter. Maka di sini akan mendapatkan hasilnya 92%. Misalnya bisa ditarik saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persentase kehadiran dari absensi KCP Baru Jaya. Nah, untuk persentase kita bisa langsung ke conditional formatting.
pilih ke data bar, kita pilih saja sesuai keinginan, kita klik kalau sudah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan analisa dari laporan absensinya. Bagi sobat Excel yang belum punya format dari absensi otomatis, silahkan tonton video saya sebelumnya. Nah, di sana sudah dijelaskan cara membuat absensi otomatis. Nah, kalau bingung juga ada di link deskripsinya untuk cara dan filenya. Oke, sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita bagaimana cara membuat analisis rekapitulasi absen berdasarkan laporan dari orang dan juga laporan dari per KP. Nah, kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.